Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, sudahkah kalian mempersiapkan materi pelajaran yang akan kalian pelajari menjelang ujian tengah semester hari Senin ini? Nah, pastinya ada beberapa di antara kalian yang mempunyai motivasi tinggi sehingga punya standar tersendiri agar mencapai nilai yang terbaik pada saat ujian. Hari ini, Ibu akan membagikan tips dan trik kepada kalian formula untuk mendapatkan nilai sempurna. Untuk itu anak-anak, jangan kemana-mana ya. Kita akan membahasnya lebih lanjut di sini. Oke anak-anak, setelah memahami materi yang sudah Ibu berikan hari ini, Ibu berharap kalian semua mampu menerapkan apa saja trik dan tips formula untuk mendapatkan nilai sempurna. Kemudian yang kedua, setelah menyimak materi yang sudah Ibu berikan, Ibu harap bisa menjadi motivasi tersendiri kepada kalian ketika belajar daring dari rumah. Anak-anak, pada dasarnya tujuan belajar berlangsung karena adanya tujuan yang akan dicapai seseorang. Tujuan inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan belajar, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sardiman dalam bukunya tahun 2011, bahwa tujuan belajar itu ada 3, yaitu 1, untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian yang kedua, penanaman konsep dan keterampilan, serta yang ketiga, pembentukan sikap. Nah, hari ini Ibu akan membagikan formula untuk mendapatkan nilai sempurna. Yang pertama, yang harus kalian lakukan kalau kalian ingin mendapatkan nilai sempurna pada saat ujian yaitu konsistensi dalam belajar. Konsistensi belajar menentukan hasil yang akan kalian dapatkan. Kalau kalian konsisten belajar dengan sungguh-sungguh, biasanya hasil yang kalian dapatkan juga memuaskan. Nah, jadi yang pertama yang bisa kalian terapkan yaitu bacalah terlebih dahulu setiap materi yang akan diajarkan. Biasanya hal yang kalian lakukan adalah belajar atau membaca materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru setelah Bapak Ibu Guru menjelaskan materi yang disampaikan. Nah, kalau begitu sekarang dirubah polanya. Ketika kalian sudah membaca materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru, maka yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru keesokan harinya. Hal itu akan membuat kalian selangkah lebih maju dari teman-teman kalian. Dan secara psikologis, ketika pelajaran esoknya berlangsung, kalian sudah lebih mengetahui materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan itu bisa membuat kalian lebih nyambung ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan materi yang disampaikan. Kemudian, yang kedua, berikan perhatian penuh dan bertanyalah. Belajar daring seperti sekarang ini bukan berarti membuat kalian menjadi pasif ya anak-anak. Justru sebaliknya, ketika kalian menemui kendala saat belajar, kalian juga bisa bertanya dengan Bapak Ibu Guru kalian. Jangan sampai kalian lari dari masalah. Ketika kalian menemui masalah atau kendala ketika belajar, kalian justru tidak mengerjakan tugas, sehingga tugasnya semakin menumpuk dan ujung-ujungnya kalian tidak mendapatkan nilai dari Bapak Ibu Guru. Nah, mulai hari ini, ketika kalian menemui kesulitan dalam belajar, WA langsung Bapak Ibu Gurunya, telepon langsung Bapak Ibu Gurunya, agar kalian bisa mendapatkan penjelasan secara gamblang oleh Bapak Ibu Guru tentang materi yang kalian rasakan sulit. Anak-anak, yang harus kalian lakukan selanjutnya yaitu kerjakan tugas-tugas saat itu juga ketika guru memberikan tugas. Nah, yang banyak terjadi kenapa kalian jauh prestasinya di bawah teman-teman kalian adalah kalian terlalu menyepelekan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Mulai sekarang, kalian harus punya prioritas bahwa ketika guru memberikan pelajaran, guru memberikan tugas, kerjakan tugas-tugas tersebut saat itu juga.
supaya kalian tidak keteteran dan juga kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Anak-anak, ketika ujian berlangsung, terkadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Terkadang ada nilai-nilai yang menurut kita kurang sempurna. Nah, hal kedua, formula untuk mendapatkan nilai yang sempurna yaitu belajar dari kesalahan. Ketika kalian mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, jadikan hal itu sebagai guru yang terbaik. Kemudian, jadikan sebagai penolong, bukan penghancur. Jadi kalian lihat lagi bagian yang mana yang salah yang menurut kalian harus kalian perbaiki. Kemudian, jangan takut gagal. Bukan gagal, tapi hanya berhenti mencoba. Nah, jadi kalau kalian menganggap kegagalan itu adalah kehancuran, itu salah. Justru ketika kalian gagal mendapatkan nilai yang terbaik, kalian lakukan lagi hal-hal yang menurut kalian harus dilakukan. Dan jangan sampai kegagalan itu membuat kalian semakin drop, membuat kalian semakin malas belajar. Formula selanjutnya kalau kalian ingin mendapatkan nilai terbaik yaitu rencanakan jadwal belajar lebih awal. Maksudnya adalah ketika kalian sudah memasuki kelas 9, artinya kalian akan menghadapi berbagai ujian, mulai dari ujian tengah semester, ujian semester, hingga ujian nasional. Untuk itu yang harus kalian lakukan adalah membagi materi pelajaran secara terpisah, mulai dari per bab, per subbab yang harus kalian lakukan pada saat belajar. Kemudian, kalian harus merencanakan waktu belajar harian. Yang biasanya dilakukan oleh siswa ketika menghadapi ujian adalah belajar dengan sistem kebut semalam. Nah, anak-anak, belajar dengan sistem kebut semalam ini bisa membahayakan untuk otak kalian, bisa membuat kalian menjadi kram otak. Nah, udah tahu belum? Kram otak adalah momen di mana otak kita sudah nggak mampu lagi menampung informasi tambahan untuk mengingat. Saking banyaknya rumus dan konsep baru ke otak kamu justru jadi makin sulit menangkapnya. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah membagi waktu setiap harinya, mengalokasikan waktu setiap harinya untuk belajar. Belajar yang efektif itu seperti apa sih? Nggak perlu sampai berjam-jam. Belajar tidak boleh lebih dari 2 jam setiap harinya. Jadi, kalau kalian belajar daring di rumah, kalian bisa membagi waktu. Pagi hari dari jam 8 sampai jam 12 kalian mengikuti materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dari jam 1 siang sampai nanti sore kalian bisa melakukan aktivitas yang kalian sukai, yang kalian senangi. Kemudian pada malam hari kalian punya jadwal khusus untuk belajar. Gak perlu lama-lama ya anak-anak ya. Cukup 1 jam hingga 2 jam belajar secara singkat, tapi kalian bisa memahami materi-materi yang dipelajari hari ini dan juga pelajaran untuk esok hari. Baik anak-anak, tugas kalian hari ini adalah membuat program harian. Buatlah rincian belajar minimal 1 jam setiap harinya di luar pembelajaran daring yang kalian lakukan pada sore atau malam hari. Kirimkan tugas kalian ke email ibu ya. Anak-anak hebat semuanya, itulah tadi trik formula untuk mendapatkan nilai sempurna. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa anak-anak tetap semangat belajarnya, tetap patuhi protokol kesehatan, dan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.